absen sama Yoyo. Nggak enak, pagi telat. Saya masuk dulu ya. Sorry, telat. Dah, Mas. Udah. Oke, saya sebelumnya minta maaf buat teman-teman agak telat. Tumben ya saya yang telat. Karena biasa agak macet Singkawang akhir-akhir ini. Oke, ketemu lagi dengan saya di Manusia Pagi spesial kali ini lagi untuk menjelang esok pagi. Saya lagi ngobrol dengan salah satu seniman kota Singkawang. Seperti apa, siapa dia, nanti kita ulik setelah ini. Oke, check it out. Seperti yang saya janjikan, saya bakal ngobrol dengan siapa di sebelah kanan saya. Kalau hitung-hitung fisik kurang lebih ya kurusnya ya, mungkin sama, nggak bisa tidur lebih awal. Oke, boleh Mas Bro, ini saya mau memanggilnya apa? Sebelah kanan saya adalah jago gambar, tapi dia lebih senang dibilang komikus. Dia lebih senang dibilang komikus. Nah, saya lagi bersama dengan Yoyo Komik. Nah, oke, saya langsung aja. Saya manggilnya apa? Abang, Mas? Wilayah ini. Wah ya, kalau anak komikus baca gaul-gaul panggil ayah. Kayaknya kalau panggil ayah nggak yang keberapa ya. Oke, langsung aja nih, kita agak santai-santai ya ngobrol. Saya lagi order juga nih. Apa aja deh, kan kita ada di kota Singkawang. Mungkin saya mau tahu nih, juga mau boleh dikabarkan ke teman-teman di luar sana. Udah berapa lama menggeluti dunia gambar? Dunia gambar dulu ya. Sudah berapa lama menggeluti dunia gambar? Kalau menggeluti dunia gambar, memang hobi dari kecil ya. Pas baru bisa baca tulis dari SD. Kalau dulu saya suka baca komik dari harian Pontianak Pos, itu ada Sekundil anak muda Pontianak. Nah itu juga sebenarnya menginspirasi saya bikin komik dari Sekundil itu. Nah dari Sekundil tersebut kemudian merebak ke buku komik dari Jepang. Oh, berarti awalnya memang dari lokal juga ya? Iya, lokal. Dari apa tadi? Harian ya? Iya, harian. Koran. Nah, oke. Itu kalau boleh lagi di-review kembali, saat itu kecil kan? SD kelas berapa kalau masih ingat? Kelas 2 SD. Kelas 2 SD? Iya. Kelas 2 SD udah bisa baca, hobinya bacain Buku komik. bukan harian koran tadi ya? Kemudian yang komik? Komik Jepang maksudnya tadi? Kalau komik Jepang udah kelas 4 SD. Kelas 4 dan sekitar kelas 4 kelas 5 SD. Kalau dulu kan masih nyewa buku gitu mas, ya, harian. Nah, kelas 2 SD baru aja bisa baca. Udah baca tadi salah satu di harian koran lokal itu, udah ngobrol atau udah baca dan suka dengan karakter ini. Nah, jadi ketika tertariknya untuk mulai menggambar, aku bisa baca tuh. Jadi baca komik, mau itu Jepang ataupun dari yang lokalan. Nah, mulai tertarik untuk menggambar atau belajar menggambar itu sejak kapan? Sejak saya bisa megang pen, kelas 3. Udah langsung suka? Iya, ya biasa lah coretan-coretan anak kecil. Iya, tapi maksudnya udah mulai suka di situ. Iya, gambar apa segala macam, tembok, papan tulis, habis semua jadi korban. Korban untuk menyalurkan tadi ya, karena pinter, bukan pinter sih maksudnya, belum karena suka. Nah, oke, jadi ini yang menarik, saking baru bisa pegang bolpen, udah gambarnya ngawur tuh, ada dinding, ada apa. Iya. Nah, saat itu kan mungkin dunia perkomikan, ya kan, saat di kelas 2 SD atau kelas 4 atau 5 SD lagi ini mengkonsumsi komik-komik Jepang, ngerental kan, sewa. Saat itu ruang lingkup atau sekitar itu bagaimana dengan dunia perkomikan? Dunia perkomikan lokal maksudnya?
ya maksudnya atmosfer tidak seperti sekarang kan komik sangat bisa digemari dan bisa menjadi suatu hal yang menarik. Nah pada saat Anda suka dan batasnya juga rental dengan komik-komik yang ada saat itu. Ya, kebetulan saya salah satu generasi milenial ya, lahir tahun 80-an. Jadi pada saat itu dunia komik lokal memang masih banyak, nggak mati. Karena setahu saya dunia komik mati itu pas tahun 2000-an kalau nggak salah, mudah-mudahan ya. Tahun 80-an komik-komik lokal itu banyak mas, seperti Gundala, Godam itu masih banyak. Kalau di luar ada Spider-Man, di kita ada Itu Marvel ya, itu Marvel. Ya. Kalau kita ada laba-laba merah. Laba-laba merah, Ya. itu buatan anak bangsa. Iya, lokal. Nah, dan kebetulan salah satu juga ya yang paling saya sering baca adalah komik Petruk Gareng. Petruk Gareng. Yang panjang. Iya. Dan satu lagi komik Kisah Neraka. Wush, sejak saat itu juga udah ada komik-komik ngeri-ngeri gitu juga ya. Asli ngeri itu. Nah dan memang ya untuk tahun-tahun itu komik masih meradai komik-komik lokal masih meradai pasar. Ya, bersaing lah ya, bersaing ya. Ini masih mudah didapatkan, nggak seperti sekarang yang bisa didapatkan secara online. Oke, sabar dulu, jangan, ini kayaknya ada sedikit emosi yang menyala ketika dia tahu komik-komik sekarang, komik-komik dulu. Oke, kita tahan dulu, kayaknya kan kebanting banget kalau saya juga nggak ngopi. Ya. Tetap di stay tune di Manusia Pagi. Nah, kita ketemu lagi. Tadi kan saya bilang, saya nge-breaknya di mana tadi yang nggak nyambung banget. Masa dia ngopi gue kagak? Kan, lumayan juga. Ini biar ngobrolnya tambah asik. Masa saya ngopi sebentar ya. Nah jadi teman-teman Manusia Pagi yang masih stay di sana, ini salah satu aset. Ini salah satu aset, maksudnya putra daerah yang memiliki dunia gambar. Nah, tapi dia lebih memutuskan apakah komik ini adalah keputusan terakhir ataukah dia pernah menjajal dunia gambar lainnya. Jadi tetap di situ saya mau ngobrol lagi sebentar lagi dari kopi saya. Oke Mas Yoyo, jadi pertanyaan sederhana aja Mas Yoyo. Ketika Anda bisa gambar melakukan aksi coret-coret dinding tadi yang Anda katakan, kemudian saat itu Anda juga merasakan komik lokal atau komik buatan anak bangsa khususnya Indonesia juga lagi bersaing dengan komik luar. Nah jadi sekarang ketika Anda saat sekarang, tadi kita bicara masa lalu Anda sekarang, apakah sebelum memutuskan untuk gawe komik atau buat komik Anda pernah menjajal dunia gambar lain? Monggo. Kalau untuk menjajal dunia gambar lain, iya saya lakoni. Tapi kalau untuk hati atau cinta, memang masih tetap ke komik ya. Untuk dunia gambar yang lain, sepertinya memang saya kerjakan, tapi tetap aja saya masih membawa karakter saya, yaitu di komik. Kebetulan saya tinggal di daerah yang mana yang saya tahu pemain komik atau komikus lokal di sini orang kurang, atau mungkin belum saya temukan ya, kurang. Jadi memang saya mau bawa satu benda antik yang jarang orang temukan, biar mengedukasi masyarakat yang ada di sekitar saya tahu bahwa komik itu bukan cuma bacaan untuk anak kecil ya, bahwa komik itu juga bacaan orang dewasa. Oke. Mas Yoyo ini pede banget gitu ya dengan komik ya. Saya juga kayaknya bangga banget, kayaknya ada apa sih kok sampai segitunya komik pada diri Anda udah mengalir dalam diri Anda, kok sampai segitunya beda-beda ini komik loh, apapun kata komik. Ada apa nih, ada apa? Tenang. Ya. Ada. Kebetulan saya suka bercerita orangnya, suka mendongeng, suka bercerita. Jadi kalau teman-teman yang lain bercerita dengan lisan, saya bercerita dengan gambar. Dengan bahasa gambar ya. Dengan bahasa gambar. Dan juga kebetulan saya dibesarkan dengan
dibesarkan oleh nenek saya dengan iringan cerita sebelum tidur, dongeng sebelum tidur, yang mana sekarang ini udah nggak ada lagi. Oke. Nah, situ juga salah satu. Jadi kalau sekarang apa? Kalau dulu dongeng sebelum tidur, kalau sekarang Online sebelum tidur. sebelum tidur. Dongeng. Jadi itu yang membedakan orang lama di generasi milenial tapi di era 80-an. Maksudnya kelahiran 80-an ya. Dengan yang era 90-an lahirnya beda banget. Oke, maksudnya tadi saya sih apa ya? Hanya coba berusaha untuk menggali nih keadaan yang apa-apa. Jadi maksudnya menggali bagaimana Anda bisa bertanggung jawab dengan dunia yang Anda gemari. Nah, saya mau nanya lagi. Ketika ada tawaran dengan angka yang oke lah ya, tapi tidak komik, apakah Anda mengambil atau tidak? Ataukah Anda seperti apa harus merespon hal tersebut? Untuk pertanyaan tersebut akan saya balikan lagi pertanyaan di dalam hati saya. Sebelum menerima orderan, sebelum menerima garapan, saya akan bertanya ke dalam hati saya, apakah saya mampu? Enggak, karena dunia agama itu luas. Enggak semua aliran agama yang kita kuasai. Enggak, artinya gini, saya sih bukan nggak mau tahu ya, maksudnya ada job, tapi itu tidak komik. Sederhananya itu bukan komik, kan gambar sebuah ini bukan komik. Iya. Angkanya apa? Oke nih. Sebenarnya kalau dari sisi angka lebih dari angka komik yang Anda garap. Oke? Apakah Anda akan melakoninya? Pasti. Pasti ya? Pasti dong. Artinya Anda tidak berdiri hal tersebut ya? Ya. Oke. Jadi kalau bicara ini sebenarnya bicara faktor ekonomi juga. Ya pasti. Oke. Jadi memang yang menarik kalau bicara faktor ekonomi, selama kita tidak menjual diri lah ya, misalnya harga diri kita juga tidak tercabik-cabik, jalan lah ya. Jalan, tetap jalan. Oke, kita lanjutkan aja setelah satu ini. Jangan lupa tuh, gua aja udah pesen kopi, lo orang kudu pesen juga biar tetap melek sampai pagi. Kaget itu ngaget diri sendiri terus. Saya kan komik banget kan kalau gitu kan komik kan. Padahal nggak ada apa-apa tapi gedubrak. Gedubrak. Oke, masih dengan Yoyo yang seneng banget sama komik atau mungkin bisa dikatakan udah terracuni komik sejak kecil. Wah, terracun. Oke, saya tadi kita bicara apa? Kalau faktor ekonomi ya bodo amat ya kan tetap digarap. Nah, ini Anda menekuni dan Anda memang sampai saat ini bisa dikatakan eksis dengan komik atau eksis dengan dunia komik. Nah, apakah ada tawaran di luar sana yang tidak ada hubungannya sangkut pautnya dengan komik? Oke, mungkin saya mungkin lebih jelaskan sedikit. Mungkin sketsa atau mungkin apa ya, atau mungkin ada foto seperti apa yang itu kan notabene tidak komik banget. Iya. Silakan mungkin bisa di-sharing ke teman-teman dari Indonesia Pagi. Oke, kalau untuk tawaran di luar komik ya ada. Kemarin beberapa kali dapat job dari Malaysia, tapi memang di luar komik sih untuk lukis-lukis itu. Dan beberapa ilustrasi juga datang dari Malaysia. Kalau untuk di luar Malaysia mungkin masih belum, jodoh rezekinya masih belum didatangkan. Tapi kalau untuk Nusantara, area Indonesia tercinta, untuk di luar komik dari Sabang sampai Merauke ada. Udah pernah masuk? Iya. Udah pernah ingin disentuh oleh tangan Anda? Iya. Ngeri ya. Maksudnya kalau Indonesia jangan tanya Yoyo deh. Hampir semua dari Sabang sampai Merauke udah pernah disentuh dengan Malaysia Yoyo. Nah juga negara jiran dari Malaysia, selain Malaysia? Baru Malaysia. Oh baru Malaysia ya. Oke. Tapi tentu berharapnya di negara-negara lain juga ya. Pasti dong. Minimal negara tetangga ya. Iya. Oke. Yuk. Anda kayaknya getol banget nih. Maksud saya emang kok sampai segitunya sih Anda dengan dunia komik? Tidak ingin mencoba peruntungan atau mencoba mempertajam skill menggambar Anda di luar daripada komik? Ada nggak pikiran hal seperti itu? Nggak ada. Tidak ada.
nggak ada. Ngeri ya. Susah banget ditawarin. Jadi Mas Yoyo ini agak sulit diiming-imingi. Enggak ya, tetap enggak. Nah kenapa sih sampai segitunya? Saat ini kan maksud saya gini, komiknya kan juga mengap-ngap nih, jadi agak susah juga bernapasnya. Anda tetap apa komik, pokoknya komik. Nah ada apa sebenarnya sampai segitu ya? Yang sebelum saya jawab, nama yang Mas panggil ke saya sebagai Mas Yoyo itu sebenarnya bukan nama asli saya. Kalau nama saya adalah Wahyudi. Nama asli saya Wahyudi. Kalau untuk si Yoyo itu sebenarnya adalah karakter dalam komik saya yang saya bangun. Nah ini orangnya. Ini si Yoyo. Dia anak asal Pemangkat. Kemudian baru pindah ke Singkawang. Kalau dalam dunia komik dia temannya di Singkawang ini cuma baru 2, si Bujang dan si Jono. Si Bujang ini anak Segi, si Jono ini anak Koban. Dia baru 3. Jadi selama ini saya juga ketipu. Saya nggak tahu nama asli beliau ini adalah Wahyudi. Wahyudi ya. Kadang-kadang Angel juga. Wahyudi. Jadi Wahyudi, ternyata Yoyo itu nama bekennya adalah nama karakter komik yang dia ciptakan sendiri. Iya, makanya kalau dalam tiap saya bikin program sosial, saya selalu menggunakan topeng. Yang mana topeng itu adalah karakter dari komik itu tersebut. Si Yoyo yang bergerak, bukan saya. Si Yoyo yang bagi-bagikan masker, si Yoyo yang bikin sketsa amal, si Yoyo itu yang paling aktif. Saya cuma bidan yang merayakan dia aja. Nah, kenapa hal itu terpikirkan atau terbesit untuk menyamarkan tadi? Tujuannya apa sih? Sebenarnya bukan menyamarkan, cuma ingin lebih menghidupkan. Ya, kalau untuk dibuat, kita punya banyak karakter ya, seperti si Yuki, kan, seperti banyak dah yang nggak perlu saya sebut satu-satu, banyak karakter. Kalau dulu juga lebih banyak lagi. Nah, kenapa tidak? Kalau untuk kelas lokal, saya bikin satu aja karakter yang bisa dikenal orang. Menjadi ikon lah ya, ikonnya ya. Harapan gitu. Oke. Saya mungkin bisa share juga nih. Ada yang agak ini barusan juga tadi saya dapat. Ya, maksudnya ada yang hubungin, Bang, tolong ditanyain sama Yoyo. Saya udah nanya Yoyo karena itu karakter yang saya kenal. Kalau Wahyudi saya pikir rumah nggak gini-gini banget perasaan. Oke, nggak gini ada pesan yang masuk gitu kan, ada pesan yang masuk. Bang, tolong tanyain. Ini netizen deh, Bang, tolong tanyain bedanya apa tadi komik dan karikatur. Nah, mungkin dia pernah ketipu atau mungkin dia tidak tahu dia pernah dibuatin karikatur, tapi dia malah nyangkanya, weh temen bikinin komik. Nah, mungkin Mas Yoyo bisa bisa berbagi tentang hal tersebut supaya gini, tidak ada dusta secara pemahaman akan hal tersebut. Karikatur itu seperti apa, itu aja deh, karikatur seperti apa, komik itu seperti apa. Okay. Kalau untuk perbedaan komik dan karikatur itu sebenarnya jauh, sangat-sangat jauh. Kalau karikatur itu adalah bentuk wajah manusia yang dilebih-lebihkan, seperti kadang ada yang dagunya melebar, hidupnya besar, ya, kayak gitu. Kalau karikatur yang biasa kita lihat di postingan di media sosial itu lebih ke bentuk kartun. Karikatur juga sih, karena badannya dibikin besar, kepalanya dibikin besar, badannya kecil. Kakinya kadang mengecil gitu ya. Itu berarti karikatur. Karikatur juga. Tapi kan rasanya komik banget, enggak? Atau beda? Belum. Kalau komik adalah cerita bergambar. Ada dialognya, ada ceritanya. Walaupun cuma 2 cuma 2 adegan, saya ambil teks, kemudian saya taruh di sini. Tapi dalam bentuk gambar itu udah masuk komik. Berarti pemahaman sederhananya seperti itu ya. Jadi karikatur lebih cenderung biasa, bukannya tetap cuma agak sedikit dilebih-lebihkan, bentuk rambut atau bentuk hidung atau rambut mungkin. Kemudian kakinya mengecil. Nah, kalau komik ini lebih cenderung pasti akan ada ceritanya. Oke, satu lagi. Kadang ada dibikin saya juga nggak bisa sih bedakan. Anggap saja ini karikatur, tapi ada bubble-nya. Nah, biasakan di sini ada apa? Itu apakah itu perpaduan dari komik dan karikatur atau memang itu bisa dikatakan di karikatur atau komik? Bisa
saja itu dinamakan komik atau bisa saja itu dinamakan karikatur, tergantung kita lagi mulainya mau kemana arah gambar tersebut. Kalau nggak ada bubble, cuma gambar doang, bisa disebut karikatur atau ilustrasi. Ilustrasi ya. Jadi lebih tepatnya maksudnya ada karakter tapi ada bubble, itu lebih tepatnya Ilustrasi. lebih tepatnya ilustrasi ya. Oke. Jadi ada muncul lagi, jadi teman-teman jangan bingung. Tadi ada karikatur ya, bisa saya jelaskan seperti apa, dan kemudian sederhananya juga komik seperti apa. Kemudian tadi malah ada satu lagi yang Mas Yo berikan, yang dia bagikan adalah namanya atau dikenal dengan ilustrasi. Oke, kita tetap stay tune lagi di Manusia Pagi, tetap lanjut lagi ngobrol asik tanpa berisik dengan Mas Yoyo. Seperti apa kedepannya nanti kita bakal ngobrol lagi, tetap stay di sana.